Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pemaparan proposal skripsi saya. Yang terhormat, dosen penguji 1, Ibu Haja Siti Aisyah, SSTM Kes. Yang terhormat, dosen penguji kedua, Ibu Sastra Yunola, SSTM Kes. Yang terhormat, dosen penguji ketiga, Ibu Putu Lusinta Indriani, SSTM Kes. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Kader Bangsa Palembang, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan, Program Studi D4 Kebidanan tahun 2020. Nama saya sendiri Nurita Listian Situmora, nomor induk mahasiswa 19201047P. Dengan judul proposal saya, hubungan kunjungan antenatal care, pola makan dan faktor keturunan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Tanjung Lago di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020. Baiklah, saya akan memaparkan hasil skripsi proposal saya. Bab 1, pendahuluan. Di sini latar belakang berdasarkan data Puskesmas Tanjung Lago pada tahun 2017 dapatkan data sebanyak 75 ibu hamil yang mengalami hipertensi kehamilan. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 88 ibu hamil tercatat di dalam rekam medik. Kemudian identifikasi masalah, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil yaitu pengetahuan, umur, paritas, pola makan, keturunan, kunjungan antenatal care, stres kehamilan, paparan asap rokok, dan obesitas. Pembatasan masalah, karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan informasi penelitian, peneliti hanya membatasi variabel yaitu variabel independen dan dependen. Kunjungan ANC, pola makan, dan faktor keturunan sebagai variabel independen, dan kejadian hipertensi pada ibu hamil merupakan variabel dependen peneliti, dan penelitian dilakukan di Puskesmas Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah secara parsial dan secara simultan yang berkaitan langsung dengan kejadian antenatal care, pola makan, dan faktor keturunan pada ibu hamil. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu secara parsial untuk mengetahui hubungan kunjungan antenatal care, pola makan, dan faktor keturunan. Sedangkan tujuan umum untuk mengetahui secara simultan hubungan antara kunjungan antenatal care, pola makan, dan faktor keturunan pada ibu hamil secara hipertensi di Puskesmas Tanjung Lago. Dan manfaat penelitian. Di sini ada dua juga, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis yaitu untuk individu peneliti, secara praktis untuk Universitas Kader Bangsa dan Puskesmas Tanjung Lago, dan untuk peneliti. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi yang terjadi pada saat kehamilan. Hipertensi kehamilan biasanya terjadi pada usia kehamilan memasuki 20 minggu. Peningkatan tekanan darah dari arteri yang bersifat sistematik secara atau berlangsung terus-menerus untuk jangka waktu lama adalah hipertensi. Hipertensi tidak terjadi tiba-tiba, melainkan melalui proses yang cukup lama. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil, yaitu faktor kunjungan antenatal care, pola makan, dan faktor keturunan. Kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep, variabel independen dan variabel dependen. Di sini variabel independen itu sendiri ada 3 variabel, yaitu variabel kunjungan antenatal care, variabel pola makan, dan variabel faktor keturunan. Sedangkan variabel dependen yaitu kejadian hipertensi pada ibu hamil.
Hipotesis. Di sini ada dua, hipotesis mayor dan hipotesis minor. Bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Waktu dan tempat peneliti. Waktu itu sendiri dilaksanakan mulai dari Mei sampai dengan Juli 2020. Tempat yaitu Puskesmas Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tahun 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi peneliti, pada peneliti ini adalah seluruh ibu hamil yang sudah usia kehamilannya 20 minggu ke atas, yang berkunjung melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tahun 2020, berjumlah 65 orang. Sampel penelitian, seluruh ibu hamil yang usia kehamilannya 20 minggu ke atas yang berkunjung melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tahun 2020, berjumlah 65 orang. Kemudian pengelolaan data secara editing, pengeditan data, coding, pengkodean, entry, pemasukan data, cleaning data yaitu pembersih data. Kemudian analisis data yaitu menggunakan analisis univariat dan bivariat. Definisi operasional. Kita lihat dari variabel dependen itu sendiri, yaitu kejadian hipertensi pada ibu hamil. Pengertian kejadian hipertensi pada ibu hamil: tekanan darah pemeriksaan terakhir ibu hamil mencapai 140/90 mm Hg atau lebih dengan alat ukur sphygmomanometer air raksa. Cara ukur: mengukur tekanan darah. Hasil ukur yang pertama yaitu tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90 mm Hg. Yang kedua, tekanan darah tidak kurang dari 140/90 mm Hg. Skala ukur yaitu nominal. Variabel kunjungan ANC. Kunjungan ANC itu sendiri kunjungan ibu hamil memeriksakan kehamilannya sampai dengan trimester ketiga. Alat ukur itu sendiri dengan menggunakan KMS. Dilihat dari buku KMS, hasil ukur pertama standar jika kunjungan antenatal care lebih dari atau sama dengan 4 kali. Sedangkan kalau dia tidak standar, jika kunjungan antenatal kurang dari 4 kali. Skala ukurnya nominal. Kemudian pada pola makan. Pola makan itu sendiri pengertiannya yaitu pola makan yang dilakukan oleh responden dengan cara alat ukur menggunakan kuesioner. Cara ukur secara langsung yaitu wawancara. Hasil ukur yang pertama kurang baik jika skor nilai lebih atau sama dengan 70. Kemudian skor nilai baik jika skor nilai lebih dari 70. Skala ukurnya ordinal. Kemudian pada faktor keturunan, variabel independen. Pengertian faktor keturunan itu sendiri yaitu apabila si pasien mempunyai riwayat faktor keturunan kejadian hipertensi pada ibu hamil responden itu sendiri. Alat ukurnya dengan cara menggunakan kuesioner. Cara ukurnya itu secara langsung yaitu dengan metode wawancara. Hasil ukurnya sendiri satu ya, jika ya responden memiliki riwayat keturunan mengalami hipertensi kehamilan. Jika tidak, responden tidak memiliki riwayat keturunan mengalami hipertensi kehamilan. Skala ukurnya nominal. Itu saja pemaparan dari proposal skripsi saya. Sekian dan terima kasih.